nggak sih ini diomongin? Boleh dong, ya. Hai guys, welcome back to YouTube channel Praktikum Matematika. With me, Erna Tridara. This is special episode. Why? Karena episode ini filled with compression. Nah, kita kenal dia sebagai sosok yang muslimah, smart, lucu, dan dia juga ramah kepada semua orang. Nah, kira-kira siapa ya? Nah, dia ini juga memiliki karakteristik yang khas, yaitu dia memiliki hidung yang pesek. Oke, kira-kira sebagian teman-teman mungkin tahu ya, karena dibilang ciri-cirinya, mungkin sebagian belum. Oke, langsung aja kita panggilkan. Please welcome my dear friend Teteh Nina Novsia Sihombing. Hai Teh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar gue baik Teh. Teteh gimana Teh? Ya, alhamdulillah baik ya. Nah, gimana nih? Sebagian orang kan udah kenal nih sama lo. Nah, sebagian juga belum kenal nih sama lo. Boleh dong kita kenalan? Boleh dong. Kan nama gue Nina Novsia, biasa dipanggil Nina, dan gue itu dari Universitas Unimed, guys. Oke, keren juga ya dari Universitas Negeri Medan, asik. Oke, gimana nih dengan perkuliahan lo? Nah, lagi sibuk apa nih sekarang? Alhamdulillah kesibukan gue sekarang Teh itu akhir-akhir itu ikut kampus mengajar ya Teh. Nah penempatan kampus mengajar gue itu di daerah gue sendiri yaitu SD Semsa Indah. Nah which is ya gue kesibukan gue tetap kuliah secara online ya Teh. Lalu ya mengerjakan kewajiban gue sebagai mahasiswa. Nah seperti apa itu tuh ya tugas-tugas sehari-hari, KKNI, ya Unimed apalagi kan KKNI. Lalu praktikum gitu Teh. Ada praktikum ya, jadi walaupun masih mengikuti kampus mengajar, tetap mengikuti kuliah ya? Kuliah nggak Iya, ketinggalan dong? Ya benar Teh. Oke, lumayan juga ya ini job-jobnya gitu. Kayak sibuk juga ya. Nah, lumayan lama juga nih ya kayaknya kalian itu kuliah online terus gitu. Nah, gimana nih menurut pengalaman lo dengan kuliah online? Seru nggak sih? Menurut gue Teh pengalaman ya, pengalaman gue selama online itu terbilang ya cukup banyak rebahan. Oke, rebahan. Cukup banyak rebahan. Nah, gimana tuh ya kita pasti kan beda ya kuliah online sama offline. Yang mana kita kuliah offline tuh kan pasti kita ya pagi bangun tidur baru kita pergi kan ke kampus dengan ada fisiknya. Lalu kalau bagaimana kalau online ya pengalaman gue tuh ya udah kalau misalnya di jamnya kita kuliah online jam 8 lewat karena nunggu dosen yang harus ngasih link untuk game lalu kita untuk nge-absen. Jadi ya udah suka-suka gue gitu kan. Soalnya kan karena kan tergantung dengan waktu juga ya. Karena kan kita di online-nya kan dikejar dengan waktu dengan tempat juga kan Teh gitu. Kayaknya kalau kuliah online ini lebih kayak apa sih namanya? Lebih memalas gitu ya jatuhnya. Ya, benar Teh. Oke. Nah, jadi gue penasaran nih ya. Nah, kalau kuliah online ini kan pastinya lewat Zoom meeting ya kan? Nggak bisa tatap muka langsung. Nah, terus ada nggak sih dari teman lo nih, teman sekelas lo gitu kan? Atau mungkin diri lo sendiri nih, pengalaman. Nah, ada nggak sih kalau misalkan dia tiba-tiba keluar, lalu kalau misalkan pas tiba dosen nanya nih, tiba-tiba keluar dengan alasan jaringan gitu. Nah, gimana nih tanggapan lo dengan itu? Ya, pasti kuliah online itu kan memang satu-satunya alternatif bagi kita ya dilakukan saat pandemi. Ya, tapi pasti ada kalau kita masalah efektivitas atau jelas sangat kurang efektif ya Teh. Kita lihat dari sisi negatifnya gitu loh. Yang mana kan yang kita rasakan selama kulon itu pasti ya kayak kan game itu kan Teh.
Iya, Nah, game. pasti Game Meet atau kayak lewat Zoom atau platform yang lainnya, itu kan tergantung di mana kuota kita ataupun internet kita ataupun jaringan kita yang bisa memenuhi gitu kan. Jadi ya udah, jadi kayak gimana gitu jadi kita harus syukur gitu loh. Jadi kayak misalnya kan apalagi nih ya, gue kan alhamdulillah ya masih pakai wifi, jadi tuh kayak masih bisa lah diamankan gitu kan. Gimana kalau kawan-kawan yang internetnya tuh gak bagus, terus tidak punya wifi, ya makanya harus tergantung dengan internet kota gitu yang tetap bisa cepat gitu. Nah lalu itu masalah yang apa namanya tuh kayak ditanya dosen tiba-tiba keluar dengan alasan jaringan. Nah, pengalaman gue teh, padahal itu bukan masalah jaringan ya, tapi masalah kemalasan. Ya gimana ya, kita selama 1 harian gitu loh, duduk di depan laptop, harus dengan tatap harus on cam lah, yang mana Iya, kita iya. kan pasti jenuh ya kan. Ya Jenuh. udah, gue pasti ya terbilang pura-pura nggak ada jaringan gitu teh. Oke, pernah juga ya berarti. Oke, memang sih kalau kuliah online ini bawaannya ngantuk ya. Apalagi kalau masuknya siang ya kan. Aduh, mantap lah tuh. Iya. Gue punya cerita teh nih ya. Nih Iya. selama pas kulon itu teh kan kayak misalkan praktikum atau kayak dosen yang lagi ngejelasin tuh 1 hari kan pernah ketidur gitu loh di meja belajar kayak padahal on cam gitu loh teh. Apalagi kayak kawan-kawan yang lain pernah praktikum yang temannya misalnya yang jelasin, tiba-tiba dia di depan kamera gitu loh teh. Apa namanya, dia ketidur gitu loh. Oh, tertidur tiba-tiba ya tanpa sadar. Ya, Padahal itu on cam. Oke. Lucu. Lucu juga ya pengalaman kalau kuliah-kuliah online ini. iya benar teh. Nah, di sini gue mau nanya lagi nih. Nah, jurusan lo ini kan matematika ya, kan pasti ada dong mata kuliah praktikum, walaupun praktikum apa itu. Nah, udah berapa kali lo sih yang kayak praktikum semenjak kuliah ini dari semester awal sampai semester sekarang nih? Kan gue sekarang kan semester 5 ya teh. Nah, Ya, semester 5 ya. iya teh semester 5. Jadi gue kan dari jurusan matematika nih. Nah, matematika tuh juga punya ya praktikum, nggak mesti kayak biologi, fisika, kimia. Itu tuh matematika juga punya loh praktikum, jangan salah. Halo. Lalu nah, yang Oh, jadi ada juga nih ya untuk khusus matematikanya. iya teh, memang benar. Nah, lalu apa aja sih praktikum di matematika itu? Ya udah berapa kalinya itu kayak kami ya di semester 1 itu gue tuh ada yang pertama tuh kan kuliah umum yang mana fisika, kimia dengan biologi itu masih ketemu tuh teh kan. Di semester berapa ya? 3 ada MATLAB juga. Lalu SPS juga teh, tapi 2 kali. Yang mana dia pertama dasar baru yang lanjutan teh gitu. Oh, jadi SPSS-nya tuh udah 2 kali ya. Iya, benar teh. Ini kan lo juga udah beberapa kali ya dari semester awal sampai semester sekarang. Ini lo udah Iya, benar teh. ngikutin praktikum. Nah, ada yang online dan ada yang offline kan. Nah, menurut lo di antara yang kedua ini mana sih lebih seru, lebih asik gitu? Oke, dengan kedua praktikum yang offline dan online ya teh. Nah, gue ngerasa ini tuh teh kalau kita lihat dari offline ya teh. Nah, kali itu gue ngerasain pas praktikum offline tuh di semester 1 ya teh. Karena kan kita pas online tuh kan pas di semester awal teh kami itu kan teh. Nah, ya gitu. Jadi kami tuh cuma bisa ngerasain praktikum di semester 1 yaitu fisika, terus biologi sama kimia teh gitu loh. Langsung ya udah kami tuh kayak dari kami jadwalnya itu kami lari-lari nyari tempat untuk ke laboratoriumnya, langsung rebutan kursi dengan kawan-kawan. Terus suasananya beda gitu loh teh. Kayak kita belum selesai terus kerjain iya gitu loh teh. Terus ngerjainnya sampai kayak buru-buru gitu. Terus ngerasain kayak ada loh ini benda nyatanya, baru ini loh aspek yang nyatanya. Nah, lalu gimana sih yang online teh? Itu tuh kayak gimana ya teh? Kayak biasa, kayak kuliah biasa ya udah kayak nonton video doang.
baru cuma nengokin gitu. kawan yang lagi ngejelasin apa kayak aplikasi, karena kan matematika tuh kan pakai aplikasi ya Teh. Iya. Nah gitu Teh. Jadi kayaknya kurang efektif gitu ya kalau online ini ya. Kurang banget sih Teh menurut gue. Kalau misalkan nih, ini kan kuliah online, terus lo kuliah offline-nya itu baru berapa semester nih kira-kira? Online atau offline Teh? Offline, kuliah Oh offline-nya. offline. Kalau offline udah baru 3 semester sih, bisa dibilang di awal semester 2 itu udah di semester 2 ya. Awal semester 2 itu udah pandemi deh. Corona itu datang gitu loh Teh. Datang dengan Corona datang. tiba-tiba ya. Iya Jadi bener ya Teh. udahlah. Dan sampai sekarang. Jadi sekitar 4 semester ya kalian Iya itu bener kuliah Teh. online. Iya Luar bener biasa Teh. ya. Jadi kayaknya tuh ada bedanya gitu ya. Kalau misalkan kalau kuliah secara offline, nah khususnya untuk praktikum sendiri nih, seru ya kan, bisa ada yang rebutan kursi, sebagian ada yang nggak dapat gitu ya. Iya bener Teh. Jadi kalau online ini kayak nggak ada kesan gitu ya. Iya bener Teh, kayak ya udah tinggal memenuhi tugas gitu loh, kayak laporan praktikum gimana kita ya udah tinggal submit, dan itu kan kita nggak tahu tuh kerjainnya sendiri atau enggak, pasti ya main cilah-cili sini kan itu kopas gitu loh Teh. Gue juga Oh, ya pernah ngerasain, bukannya gue suci gitu. oke, pernah juga ya gitu ya. Ya so pasti dong. Ya, menurut lu nih gimana nih kalau dengan laporan sendiri nih gimana? Ada Untuk kendala nggak sih semenjak kuliah ini? Mungkin kan ada yang kurang dimengerti. Nah, kalau offline kan bisa langsung jumpa nih dengan aslabnya gitu, bisa tanya langsung. Nah, kalau online ini gimana nih? Nah, menurut gue ya Teh, yang bikin gue kurang gitu ya di online itu karena kekurangan buku gitu loh, buku panduan. Nah, Oh, apalagi buku kan ya? iya, kami tuh harus beli buku dari dosen dan pengampu gitu. Dan gimana ya, kita kan nggak mesti harus cukup satu buku doang kan Teh. Ya, Iya. pasti kan gue juga butuh gitu loh sumber yang lain yang bisa semacam soal kan tipe soal untuk ngerjain apa namanya kan kalau di kami kan ini praktikumnya aplikasi kayak misalnya SPSS tuh kan. Nah, di mana tuh praktikumnya harus ya banyak tipe-tipe soalnya, pengerjaannya, analisisnya gitu-gitu Teh. Nah, di situ lah kami kayak kurang sumber sih Teh, sumber untuk apa namanya, sumber kayak buku gitu loh Teh. Kan kalau misal kalau Jurnal kita gitu di ya? iya bener Teh, kayak di internet semua itu kan ya bukunya kayak susah, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang online gitu, kayak harus beli dulu gitu. Oh, iya iya. Memang susah sih kalau misalkan, mencari-cari buku ya secara online. Iya bener Teh, Kan gitu udah Teh. banyak ya praktikum, artinya lo pasti udah banyak dong jumpa dengan asisten laboratorium. Nah, di antara aslab itu, nah ada nggak sih lo yang kayak pasti bang ngeliat aslabnya, nih gue suka nih tipe aslab yang seperti ini, atau gue kurang suka nih dengan aslab yang kayak gini nih gitu, atau lo sama sekali nggak suka dengan semua aslab, atau juga bisa lo semua aslab tuh lo suka gitu. Nah, gimana tuh? Menurut gue Teh, sebenarnya kalau kita lihat dari aslab ya, itu tergantung ya masing-masing gitu loh, ada yang suka, ada yang enggak, pasti kan gitu kan. Iya Nah, iya. kalau gue ya, eee, pasti nggak suka itu ada, yang nggak suka tuh kayak, apa sih yang nggak disukain itu, ya gimana aslab itu kan kayak istilahnya kan kakak angkat kita, Iya iya. pasti kayak lebih ya cuman beda-beda 1 semester gitu kan. Ya udah, jadi kayak udah dianggap teman. Terus yang paling gue nggak suka itu Teh, dia tuh milih-milih orang gitu loh Teh, kayak dia tuh milih-milih kayak cari apa ya, misalnya nih ada yang di dalam kelas itu Teh sering boleh nggak sih ini diomongin? Boleh dong, ya ya, nggak usah sebutin Iya, namanya, boleh boleh, silahkan. oke oke Teh. Sharing. Nah, di dalam kelas tuh pasti kayak ada yang satu kayak mahasiswa tuh yang cari perhatian banget tuh. Ya udah, terus yang aslabnya itu tuh ya sering kayak
ngeklopin gitu loh. Kayak kita yang orang-orang yang misalkan yang jarang maju, jarang yang kayak bertanya, pasti kan tertindas gitu loh, istilahnya kayak yang udah sering-sering maju, sering-sering ngomong, itu kan pasti kayak ya udah dia aja gitu loh sama aspeknya. Jadi kan kayak kita yang sering-sering diem ini pasti kayak ngerasa ih dia terus ya udahlah aku mending gak usah maju gitu loh gue kan. Nah langsung ya udah jadinya kita tuh kayak ngerasa tertindas gitu teh. Kalau jadinya aslabnya tuh tidak ngerangkul semuanya gitu teh. Yang udah dia tuh ada aslab yang dia tipikalnya tuh dia pengennya ya udah anak itu aja yang sering maju gitu teh. Kalau Jadi gue dia menurut gue cuman kalau berpatokan ke orang-orang yang kayak sering bertanya gitu ya, benar yang teh, lebih aktif gitu. ya kalau Sedangkan yang yang nggak aktif ini nggak dirangkul gitu ya. Oke. ya benar teh. Nah, gimana sih menurut lo ini tipikal aslep yang asik gitu, yang seharusnya aslep itu lakukan gitu? Gimana nih? Oh iya, kalau menurut gue ya, slab yang tipe yang gue suka itu ya udah yang apa namanya? Dia tuh yang pertama ngerangkul. Jadi tuh dia nggak milih-milih gitu loh. Yang misalnya sering maju ini aja, harusnya dia tuh sama ratakan gitu loh. Walaupun dia nggak maju, harusnya ditanya kenapa nggak maju kayak maunya di ini. Jadi orang yang nggak nanya itu nggak tertindas gitu loh. Maunya dia tuh asal tuh cari kayak kan aspek itu kan harus dituntut juga kan kayak harus ngajarin ke adik-adiknya tentang bukan adik-adiknya sih kayak istilahnya kan dia asisten dosen gitu kan jadi Iya, iya. penggantinya dosen makanya dia tuh kayak harus cari apa namanya kayak ngerangkul sih istilahnya gitu saya lebih suka gitu loh gue lebih suka yang kayak gitu loh teh baru apa namanya dia terus aslep ini dia tuh kayak adil gitu loh kasih nilai kayak ya udah kalau yang orang yang nyontek harusnya tuh dikasih yang rendah gitu loh kalau yang dia kopas memang dia harus dikasih nilainya min gitu loh dikasih poinnya kurang gitu menurut gue teh. Oh gitu ya. Nih kalau pengalaman lo nih tentang praktikum ya, laporan. Lo pernah nggak sih selesai nih, sudah selesai nih laporan kesekiannya. Kalau orang seperti itu tuh bagusnya diapain ya kira-kira? Lo ngasih nggak Menurut nih? gue apa teh Kalau dia minta gitu, lo ngasih nggak nih laporan lo gitu, cuma-cuma lo kasih ke dia? Pernah nggak sih lo ya ngasih betul. gitu? Entah mungkin itu karena temen lo gitu, atau mungkin, gue susah nih nggak ngasih ke dia gitu. Pernah nggak sih? Gue gak pernah sih ngasih kayak orang-orang yang kayak gitu bilang aja gue belum siap pas Iya. deadline ya udah tinggal ngumpul ya udah gue ngumpul gitu teh Nih tuh terakhir ya tentang laporan nih, pernah nggak deadline-nya itu besok, tapi lo ya ngerjainnya teh malam nih gitu, pejuang deadline gitu, biasa dibilang gitu sih. Pernah nggak sih? gue ya gue termasuk itu sih teh gue yang paling sering ngerjar deadline karena kan istilahnya beban gue itu nggak cuma laprak doang gitu loh Iya, beban iya. yang lain juga masih ngantri gitu Ngantri dong, tugas ngantri ngantri gitu. iya iya pasti teteh gitu juga nggak sih Iya, kalau iya. kayak Iya sih. Karena apalagi kalau akhir-akhir semester ya, kayaknya tugasnya ya tuh bener kayaknya teh numpuk banget gitu ya kan. iya bener teh Oke, nih gue ada pertanyaan terakhir nih buat lo ya. Nah, kan lo ini kuliah di Universitas Negeri Medan ya. Nah, ya bangga bener teh nggak sih lo jadi salah satu nih mahasiswa Unimed? Nah, karena kan Unimed ini juga termasuk universitas terfavorit ya kan? Nah, apa sih waduh kesan lo selama kuliah di Unimed ini? kesan gue kuliah di Unimed ya teh aduh kayaknya biasa-biasa aja deh teh Biasa ya? ya menurut gue biasa aja deh karena Oke. ya udah sebenarnya semua kampus itu sama aja teh jadi tergantung kita penempatan kita tuh gimana gitu loh Oh, maunya gitu. kita males ya males ya pasti otomatis ya Unimed itu nggak berkesan bagi kita kalau kita ya rajin dan kita sering berprestasi ya otomatis kita bakal menjadi orang yang produktif gitu loh teh Terus bangga nggak sih lo jadi salah satu mahasiswa Unimed nih? eh kalau bangga biasa aja sih teh Biasa aja ya.
Biasa Oke. aja, nggak ada yang berkesan ya, yang wow, yang Udah berapa nih pertanyaannya? Udah lumayan banyak ya, kayaknya gue bertanya sama lo gitu kan. wah, Nah, ada banyak banget. udah banyak banget ya. Nah, terakhir dong, Yes. kasih dong, bisa lah kasih quotes gitu untuk teman-teman online kita gitu. Quotes gue untuk teman-teman online itu eh yang pertama nih ya, eh rebahan bawa tan rebahan itu tanpa perubahan. Jadi kalau kita punya kita pengen kesuksesan, maka janganlah rebahan, maka gapailah dengan cita-cita itu gitu loh teh. Asik. Oke, bagus banget nih ya quotes-nya. Oke, terima kasih kepada Kakak Nina. Teh Nina, thank you. Guys, sekian dulu ya bincang-bincang kita untuk hari ini dengan bintang tamu yang luar biasa. Terima kasih nih untuk Teteh Nina yang sudah mau diundang ke acara podcast kita. Dan terima kasih juga untuk teman-teman online tentunya yang sudah mau menonton video kami. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, selalu bersyukur, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Bye-bye.